kalau toh ingat peristiwa itu benar-benar bikin kaget, pak seblak, nyentug, ya Allah, asa reuas kareureuhnakeun. Sahabat tentunya pernah mendengar atau bahkan sering ya, atau bahkan melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa kebakaran yang begitu tragis sampai semua rumah atau bahkan beberapa rumah terbakar habis. Dan bahkan korban nyawa pun bisa terjadi pada saat kebakaran tersebut. Pernah ya? Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman juga tentang peristiwa yang sama, sahabat. Tentu gara-garanya atau penyebabnya ya seperti yang sering kali terjadi karena korsleting listrik. Dan jujur saja kalau toh ingat peristiwa itu benar-benar bikin kaget, pak seblak, nyentug, ya Allah, asa reuas kareureuhnakeun. Ceritanya begini, sahabat. Sabtu malam minggu kemarin, persisnya tanggal 5 November, di mana hujan turun dari sore, bahkan terhitung deras ya. Dan putriku beserta cucuku, karena kebetulan siang harinya mereka capek, akhirnya dengan hujan yang turun deras, mereka berdua terlelap. Berbeda dengan kami yang ada di belakang, rumah belakang. Kami masih berjaga, apalagi di malam minggu nih. Masih banyak harapan sekalipun hujan ya, sahabat ya. Tapi mendekati pukul 10 malam atau 22 WIB, Wi-Fi yang kami pergunakan tiba-tiba mati. Loh, kenapa? Nah, akhirnya sahabat, setelah dicek, ternyata sumber listrik itu mati. Tapi ya sudahlah, saya pikir begitu kan. Tanpa membangunkan putri saya, ini pun malam mingguan tanpa internet. Tapi ada rasa khawatir, rasa curiga juga. Waduh, jangan-jangan nih, kenapa tiba-tiba mati? Pasti ada sesuatu kan? Nah, akhirnya saya ketuk pintu putri saya, sampai akhirnya putri saya pun terbangun. Kaget kan? Nah, begitu pintu rumah dibuka, astagfirullahaladzim, ternyata bau sangit itu sudah begitu kuat di dalam ruangan, sahabat ya. Ya Allah, sampai saat itu juga kami panik ya. Dicek gitu kan, dengan penerangan seadanya dengan menggunakan lampu senter. Akhirnya kami coba cek sumber dari bau sangit tersebut. Nah, kami buka, ternyata sahabat Gado-Gado Channel, apa yang dilihat sungguh membuat kami terperanjat, kaget, shock juga kan. Ya Allah, rupanya terminal tempat showcase, juga tempat icebox ya, ice cream, itu terbakar, meleleh dan lalu terbakar. Walaupun tanpa menyaksikan kobaran api saat itu ya, tapi dari asap hitam yang nampak di dinding, itu sudah bisa dipastikan api lumayan besar ya, hingga ke langit-langit, sahabat. Ya Allah, andai saja aliran listrik tidak terputus, entahlah. Dan andai saja bangunan ini terbuat dari kayu, ya kebakaran mungkin bisa terjadi. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih selamatkan putri serta cucu saya. Dan ternyata sahabat Gado-Gado Channel, sumber api berasal dari dari showcase dan juga box ice cream. Mungkin karena terminal listrik tersebut tidak sesuai dengan ya produk SNI, kualitas tidak mendukung, atau juga mungkin karena ya something human error, something trouble. Ya, seperti itu sahabat Gado-Gado Channel. Nah, untuk sahabat Gado-Gado Channel, mudah-mudahan pengalaman ini cukup memberikan pelajaran juga untuk sahabat, di mana kita harus senantiasa berhati-hati, senantiasa check and recheck terhadap alat-alat yang mempergunakan listrik ya, sahabat. Sekalipun terminal listrik tersebut jarang kita pergunakan, atau sekalipun peralatan listrik tersebut jarang kita pergunakan. Nah, sahabat Gado-Gado Channel,
Korsleting listrik ini sahabat juga tahu kan, di mana kondisi terjadinya kerusakan jaringan listrik yang menyebabkan arus listrik mengalir menjadi lebih pendek dari yang seharusnya. Nah, sehingga ini akan mengakibatkan lonjakan arus di satu sisi kabel yang bisa memicu percikan api bahkan hingga ledakan. Ngeri banget nih sahabat ya. Nah, sahabat Gado-Gado Channel, meskipun sebenarnya penyebab percikan api ini beragam ya, tidak hanya karena arus pendek saja, tapi bisa juga karena beban listrik yang berlebihan, serta bocornya arus di sekitar bangunan atau peralatan listrik yang dipakai. Nah, sahabat Gado-Gado Channel, jelas yang namanya korsleting listrik ini juga tidak terjadi begitu saja ya. Umumnya ini bisa dipacu karena proses instalasi listrik yang tidak benar atau juga bisa terjadi karena kebiasaan kurang baik terhadap peralatan elektronik yang ada di rumah. So, untuk sahabat Gado-Gado Channel, terutama ibu-ibu juga nih yang ternyata paling akrab dengan peralatan listrik, please deh moms, cek and recheck selalu tentang keadaan perabotan tersebut ya. Karena konsleting bisa jadi juga karena kabel listrik yang rusak. Kemudian juga komponen listrik yang dipakai tidak sesuai dengan standar. Terus juga ada kabel listrik yang terkena cairan misalkan ya, kena cipratan air yang terlalu sering tentunya ya, hingga kabel itu akan mudah rusak. Kemudian juga memicu percikan api hingga kemudian mengakibatkan tersetrum. Nah, lalu korsleting bisa juga terjadi karena kesalahan dalam instalasi. Terus lagi kapasitas kabel yang tidak sesuai. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya arus pendek ya. Mengingat arus yang semakin besar, ini sebanding dengan ukuran kabel yang juga besar. Begitupun sebaliknya. Nah, idealnya seperti itu, Kak. Lalu penyebab korsleting berikutnya nih, hati-hati juga nih ibu-ibu ya. Sikring yang naik turun, ini terjadi biasanya nih pada saat kita mempergunakan peralatan listrik secara bersamaan. Misalkan kita sambil masak nasi nih, terus juga menyalakan mesin cuci atau juga menyetrika. Nah, ini terjadi biasanya karena daya listrik yang terlalu sedikit, tidak sebanding dengan listrik yang kita pergunakan. Ini sikring akhirnya naik turun, ngajepret ya kalau kata orang Sunda. Iya, anjlok. Dan tentunya kalau dibiarkan ini juga tidak baik untuk listrik di rumah. Dan parahnya lagi, ini akan memicu korsleting listrik. Sahabat Gado-Gado Channel, korsleting bisa juga terjadi karena sumber listrik yang terlalu dekat dengan api. Paparan panas yang terus-menerus terjadi pada komponen listrik, ini juga bisa menyebabkan hubungan arus pendek loh sahabat. Jadi, ada baiknya jauhkan sumber listrik dari alat-alat yang bisa memicu energi panas. Dan ada lagi nih, alat-alat yang sering kali menyebabkan korsleting listrik. Dan ini terlalu akrab dengan kita, familiar banget. Charger, ya. Kemudian juga kabel ekstensi, juga membiarkan TV hidup semalaman, ya. Atau juga setrika atau teko katel listrik ya, yang kadang kita lupa mencabut. Ini juga bisa menimbulkan panas yang terus-menerus pada alat elektronik tersebut. Dan ini memungkinkan terjadinya percikan api bahkan hingga ledakan. So, sahabat Gado-Gado Channel, hati-hatilah, waspada selalu. Jadi mengingat listrik ini merupakan sumber energi yang penting dan dampaknya juga cukup besar bila terjadi korsleting listrik. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang nih, moms, dad, harus lebih bijak lagi ya dalam pemakaian. Tentunya untuk menghindari terjadinya arus pendek. Ya tentunya dengan upaya tersebut ya diharapkan kita bisa terhindar dari arus pendek atau juga korsleting listrik. So, sahabat Gado-Gado Channel, jadi berhati-hati selalu, waspada selalu, dan bijaklah dalam penggunaan listrik. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan dalam setiap peristiwa naas, entah itu musibah atau juga kecelakaan. So, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih kebersamaannya. Thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye.